Halo, bertemu lagi dengan saya Rizwandi Sanipar di channel Advokat RSN Partners. Semoga kabar Anda baik dimanapun tempat Anda saat ini berada. Bagi Anda yang bekerja di suatu perusahaan, pastilah hatinya senang, apalagi tempat ruang kerjanya ber-AC, sehingga dalam beraktivitas pun lancar dan nyaman. Dan di sana pun pasti bertemu dengan banyak birokrasi yang punya proses yang rapi dalam organisasi yang jelas. Namun, meskipun Anda telah bekerja di perusahaan, jangan lupa juga untuk mengetahui dan atau memahami apa itu perusahaan dan siapa itu pengusaha, serta siapa pula yang dikatakan sebagai pemilik perusahaan. Karena Anda tidak tahu kapan datangnya pertanyaan tersebut dari orang yang mungkin Anda temui di suatu situasi dan kondisi. Nah, untuk menghindari datangnya pertanyaan tersebut, ada baiknya Anda membekali diri secara pengetahuan agar Anda tidak merasa malu atau merasa krusuk sendiri. Dan di kesempatan ini saya menyarankan Anda untuk menonton video ini sampai habis, karena saya akan memberikan obat mujarab untuk dapat pintar di dalam kekurangan pahaman Anda. Dan itu hanya di channel ini. Untuk itu, sembari Anda menonton, mainkan dan atau izinkan jari Anda untuk mengklik like dan subscribe-nya yang berada di sebelah kanan Anda. Dan jangan lupa juga klik gambar loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Baiklah, untuk mengatasi kekakuan Anda di situasi tersebut, yang pertama perlu Anda ketahui bahwa kata perusahaan itu dahulunya diambil dari istilah ekonomi yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disingkat KUHD. Dan arti perusahaan itu dahulu disebut sebagai pedagang. Itu menurut pasal 2 sampai pasal 5 KUHD, yang mana pasal-pasal tersebut dahulunya berlaku dan sekarang telah dihapus. Dan perundang-undangan di luar KUHD ada lagi yang mengartikannya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk lebih jelasnya Anda pahami dari masing-masing isi dalam pasal undang-undang tersebut. Dalam hal ini secara singkat, menurut Undang-Undang tentang dokumen perusahaan mengatakan bahwa perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, dan atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia. Dan sedangkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Nah, oleh karena Anda sudah dapat memahami apa itu perusahaan, sekarang saya mengajak Anda untuk mengetahui, untuk dapat disebut sebagai perusahaan haruslah memenuhi unsur-unsurnya pula. Seperti yang pertama, di perusahaan tersebut harus ada kegiatan produksi yang bersifat tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, perusahaan itu harus dijalankan secara terang-terangan. Yang ketiga, perusahaan itu harus tersedia pembukuan untuk transparansi keuangan dan pemungutan pajak. Yang keempat, perusahaan itu harus mencari laba atau keuntungan. Yang kelima dan yang terakhir, perusahaan itu berbentuk usaha yang jelas, seperti siapa pemilik perusahaan dan berbadan hukum atau tidak. Sobat,
Dari semua rangkaian tentang perusahaan yang saya sampaikan tadi, menyimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan bisnis komersial atau bisnis yang memiliki tujuan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang bermutu tinggi agar bisa menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan samping itu juga dapat mengurangi pengangguran buat masyarakat Indonesia. Jadi, seseorang yang dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau pemilik PT adalah apabila seseorang memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha menurut rumusan pasal 1 ayat C tentang Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan satu jenis perusahaan, dan untuk itu pengusaha bisa dikatakan sebagai pemilik bisnis karena si pengusaha tersebut tidaklah bekerja seorang sendiri melainkan dari berbagai profesi sumber daya manusia yang membantunya baik dalam usaha kecil, menengah, ataupun dalam bentuk usaha skala besar, sekalipun untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dengan demikian, dari sekian banyaknya yang saya jelaskan, sekarang Anda sudah menjadi paham, percaya diri, dan mampu untuk menjawab dengan santai. Akhir kata dari saya, setiap pertanyaan pastilah ada jawabannya. Itu semuanya tergantung pada kemauan kita untuk maju. Semoga bermanfaat dan salam. Mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.